Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza dari kelompok Cloud Computing, akan mempresentasikan dari tugas kami. Kelompok kami juga terdiri dari Ananda Najauddin, NRP 36, dan Mega Trisna, NRP 59. Pada demo kali ini, kami akan melakukan percobaan pengiriman data yang dapat mengambil akses pribadi IP lain. Pada tahap pertama ini, kita akan membuat jaringan cloud dengan OnCloud dan LAM server. Untuk OnCloud-nya sendiri seperti ini. Pertama, kita lakukan login sebagai admin. Di sini kami menggunakan username admin dan password admin. Lalu kita masuk kepada bagian user untuk membuat akun user. Pada pilihan di atas, kita bisa membuat username dan passwordnya. Di sini kita menggunakan username Najauddin dengan password Nanda. Lalu kita tekan create sehingga telah terbuat akun dengan nama Najauddin. Selanjutnya, apabila kita ingin memberikan akses terhadap suatu folder kepada user, contohnya Najauddin, kita coba buat dulu foldernya dengan nama test. Lalu kita buka dulu foldernya. Kita coba memberikan suatu file atau berkas. Di sini kami mencontohkan dengan memberikan berkas gambar. Setelah kita memberikan berkas gambar pada dalam folder test, selanjutnya kita memberikan akses terhadap user Najauddin itu tadi pada setting sharing. Lalu kita cek lagi apa saja yang akan bisa dilakukan oleh user Najauddin. Kita juga bisa memberikan expiration date sehingga user Najauddin dapat dibatasi waktunya dalam menggunakan hak akses. Selanjutnya di sini kita buka dulu terminal. Lalu kita membuka konfigurasi dari OnCloud. Di sini kita buka menggunakan text editor. Pada contoh kali ini saya menggunakan Nano. Pada konfigurasi yang akan dirubah adalah pada bagian array dan override.cli.url, yaitu menggunakan IP dari Ubuntu ini sendiri. Lalu kita restart service dari Apache 2-nya sehingga dapat diperbarui konfigurasinya. Lalu kita coba di virtual machine atau pada OS lain. Di sini saya coba menggunakan dengan Windows 10 saya. Saya coba masuk ke IP-nya. Lalu saya masuk dengan user Najauddin. Di sini sekalian dicoba apakah sudah ada folder yang tadi diberikan hak akses, yaitu folder test. Di sini kita coba, kita lihat apakah ada berkasnya dan ternyata sudah ada. Berarti untuk pemberian hak akses pada user Najauddin berhasil. Lalu agar lebih yakin lagi, kita coba pada aplikasi di Windows. Kita login. Apabila tidak bisa, kita coba lakukan retry, dan di sini berhasil bisa menginputkan username dan passwordnya.
Kita masukkan username dan password, lalu kita minta untuk synchronize. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa OnCloud-nya dapat disambungkan melalui Windows 10. Lalu kita coba membuka foldernya. Terlihat bahwa untuk folder testnya sudah ada di Windows 10. Selanjutnya kita bisa coba untuk menginputkan data ke dalam OnCloud-nya melalui fitur di Windows Explorer. Di sini terlihat bahwa kita bisa mengirimkan melalui Windows Explorer, di mana itu salah satu fitur dari aplikasi OnCloud Client, dan sudah bisa terlihat juga di dalam OnCloud-nya. Selanjutnya kita coba dulu untuk melakukan login sebagai admin lagi. Di sini selanjutnya dari kami menginginkan untuk mencoba melakukan penyambungan antivirus kepada aplikasi OnCloud ini, namun di sini ada kendala dari tim kami sehingga kami tidak bisa melakukannya. Selanjutnya kami akan melakukan demo cara input virus maupun malware pada IP lain. Tujuan percobaan pada tahap ini adalah untuk mendapatkan akses ke dalam server Ubuntu yang di dalamnya terdapat OnCloud melalui Kali Linux. Selanjutnya, di sini kami lakukan pembuatan file bernama exploit.elf dengan kode MSF-Venom. MSF-Venom adalah fitur baru Metasploit untuk menggabungkan dua fungsi lama pada Metasploit, yaitu MSF-Payload untuk mengenerate payload dan MSF-Encode yang akan mengencode bytes pada payload sehingga bisa lolos dari signatur antivirus. Metasploit sendiri adalah Metasploit Framework, yaitu alat penetrasi open source yang digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan kode eksploitasi terhadap mesin target jarak jauh. Jadi, Metasploit ini digunakan untuk mendapatkan akses ke dalam Ubuntu sebagai server. Perintah ini digunakan untuk mendapatkan file payload yang akan diupload ke server Ubuntu sehingga kita dapat mengakses server Ubuntu. Lhost di sini adalah Kali Linux. Selanjutnya untuk /home/kali sendiri tadi adalah direktori tempat untuk menyimpan file exploit-nya. Sekarang kita lihat pada IP penyimpanan sendiri pada share ternyata sudah ada untuk filenya, yaitu exploit.elf. Lalu kita coba copy pada server lagi, pada server cloud-nya. Lalu di sini kita coba cek lagi pada server cloud-nya melalui Ubuntu. Di sini terlihat bahwa sudah ada filenya. Kita coba download filenya. Di sini kita
ubah permissionnya untuk mendapatkan full access. Selanjutnya kita masuk pada bagian download untuk menjalankan file exploit-nya. Exploit sendiri ini maksudnya adalah untuk mengakses server secara ilegal atau mengendalikan server yaitu Ubuntu melalui Kali Linux. Di sini sudah terlihat bahwa sessionnya terbuka dari komputer target yaitu Ubuntu. Lalu kita membuka session ke komputer target yaitu sessions min-i spasi 1. Di sini kita melakukan ifconfig dan terlihat IP dari Ubuntu, lalu melakukan pwd dan muncul di mana sekarang dilakukan rootnya dan UMI-nya ternyata sekarang sedang melakukan sesi root. Selanjutnya, kita lakukan serangan DOS kepada Linux Cloud Server. Di sini kita masuk pada directory home Kali desktop, yaitu di bagian desktopnya. Lalu kita memberikan aturan akses pada slowloris.pl. Selanjutnya, pastikan kita sudah menyalakan Wireshark untuk merekam apabila sudah terjadi perubahan atau perpindahan data. Di sini kita coba untuk membuka pada server Ubuntu, server cloud pada Ubuntu. Di sini terlihat pada Ubuntu dan di Windows 10 tidak dapat dibuka. Di sini mengapa tidak dibuka? Karena di sini kita lihat bahwa slowloris mengambil info bahwa terjadi rencana pengambilan data. Di sini bisa menjadi awal mula untuk mengambil akses-akses pribadi dari kliennya atau targetnya. Di sini terjadi untuk RST dan attack-nya. Dapat dilihat dari beberapa pengambilan datanya tadi pada Wireshark. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.